Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam serta sehat panjang umur. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan dua tangan kita, duduk simpul di masjid yang mulia, Masjid Darul Ilmi, dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang taat hingga hari kiamat. Sebelum masuk materi khutbah, khatib berwasiat khususnya pada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum insentifnya kegiatan ibadah yang dilakukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan pengembangan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya saudara, bagaimana pasca Ramadan?
Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah yang seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentunya pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah dan introspeksi diri, agar spirit ibadah kita tidak mengendor pasca Ramadan. Marilah bersama kita melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan, agar menjadi spirit dan motivasi pasca Ramadan kemarin. Ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan pada saat Ramadan yang lalu. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal, yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa'ah, yaitu meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius, diantaranya adalah dengan melakukan 3M, yakni muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah itu bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri, sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas dan sukses adalah orang yang menghisab dan mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang
untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendorkan semangat ibadah kita ini bisa kita kalahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad serta bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tak tampak oleh mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, niscaya Allah melihatmu. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap dalam diri kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri adalah ketakwaan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan banyak bermuhasabah, bermujahadah dan muraqabah dalam mengemban misi ibadah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa binajati taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين تابعين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون